Setelah kita belajar mengenai yang pertama itu fiscal policy dan juga yang kedua monetary policy, apalagi yang akan kita pelajari yaitu mengenai money, bank, dan juga other financial institution. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari. Kita lihat dulu yang namanya money ataupun uang. Itu menurut Albert Gerhard bahwa uang itu adalah kekayaan seseorang yang mana si pemilik dapat menggunakannya untuk apa? Untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Apakah berbelanja, makan, minum, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bila kita berbicara mengenai fungsi uang dalam kegiatan ekonomi, ini nanti ada 3. Yang pertama, sebagai alat tukar. Kita menukar uang menjadi produk, apakah barang atau jasa. Dan juga sebagai satuan alat hitung untuk melihat kekayaan kita. Kemudian juga sebagai alat yang ketiga, penyimpanan. Jadi ada 3 fungsi uang. Kalau kita lihat jenis uang ini nanti ada 2. Yang pertama namanya uang kartal, yang kedua uang giral. Uang kartal itu apa? Uang kartal itu tentu uang kertas dan juga uang logam yang kita sering gunakan. Kalau uang giral itu contohnya cek dan juga giro. Seperti itu yang banyak dipergunakan oleh kalangan pengusaha ataupun yang memiliki perusahaan. Kalau kita lihat ke poin yang kedua setelah money yaitu bank. Menurut Pearson bahwa bank atau bank adalah badan atau lembaga yang menerima apa? Kredit dan juga menerima simpanan. Tentu dari mana? Dari masyarakat. Dalam bentuk apa? Yang umum yaitu dalam bentuk tabungan. Kemudian dalam bentuk apa lagi? Deposito dan juga bisa dalam bentuk giro. Seperti itu. Bila kita melihat kepada jenis bank, ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 itu nanti akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, bank umum yang sering kita gunakan untuk bertransaksi. Yang kedua, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Jadi ada 2 menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988. Dan yang terakhir, poin ketiga setelah kita belajar mengenai money, bank, dan juga yang ketiga adalah kita belajar mengenai other financial institution, di mana ada lembaga keuangan non-bank, selain bank. Seperti misalkan asuransi. Kita pasti sudah kenal asuransi. Dan juga mungkin sudah ada yang menggunakan asuransi. Yang kedua, selain itu juga lembaga pembiayaan apabila kita ingin melakukan kredit. Atau sering disebut dengan leasing. Masih banyak yang akan kita pelajari. Tetap belajar dengan referensi dari manapun. Yang penting kita tetap mau untuk menggali ilmu kita, karena yang namanya belajar itu seumur hidup.